And let me show you how to save water. And let me show you how to make the world a better place. Assalamualaikum Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Nisna Bilkis. Saya adalah Ranan Aptiga, Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Saat ini, saya sedang berada di instalasi pengolahan limbah tinja yang berada di Keputih, Surabaya. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana sih proses pengolahan limbah tinja yang ada di sini. Asal-usul IPLT ya, mungkin saya mulai jelaskan dari kepanjangannya dulu. IPLT, Ya. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Jadi di sini mengolah tinja. Nah, seperti yang kita tahu di rumah-rumah penduduk di Indonesia itu kan rata-rata pakai septic tank ya, kita sering sebut septic tank. Nah, itu kan memiliki masa penuh. Nah, jadi ketika sudah penuh, itu mau dibawa kemana? Karena kalau tidak diapa-apakan akan mencemari lingkungan. Nah, dari sanalah IPLT dibangun untuk mengolah lumpur tinja yang sudah ada di rumah masing-masing agar dapat diolah dan dibuang ke lingkungan supaya tidak mencemari lingkungan. Membuang sampah jangan sembarangan, pilahlah sampah dengan bijaksana. Sampah organik, suburkan tanaman dan plastik tak asyik, membuat air takkan mengalir. Ya, kalau pengolahan tinja di sini sebenarnya proses utamanya ada di unit namanya oxidation ditch. Nah, tapi sebelum masuk ke sana ada yang namanya treatment supaya tidak terlalu berat bebannya. Nah, di unit treatment pertama ini ada namanya solid separation chamber atau kita sering sebut SSC. Wah, Nah, di sini prinsipnya itu lumpur tinja yang disedot dari truk-truk itu akan masuk ke SSC tadi. Di sana nanti akan disaring oleh media dan air yang sudah tersaring tadi akan masuk ke kotak, ke bak namanya Samwell. Nah, yang tersaring lewat atas itu akan masuk ke balancing tank. Nah, kemudian SSC ini juga akan ada namanya masa pengeringan. Ketika sudah kering nanti akan diambil menggunakan crane dan bisa digunakan sebagai urukan. How to save water, And let me show you how to make the world greener. show you how to save. Nah, pengolahan selanjutnya dari Samwell dan balancing tank tadi akan dipompakan menuju ke oxidation ditch yang kita lihat di sini. Ini adalah unit pengolahan utama menggunakan sistem bakteri. sistem Jadi, bakteri. ya istilahnya kita minta tolong sama bakteri, gimana sih caranya supaya mereka bisa makan air limbah ini? Nah, ketika dia sudah makan air limbahnya, maka otomatis polutannya itu akan semakin berkurang. Nah, setelah itu akan dialirkan ke clarifier. Clarifier terakhir itu adalah untuk sistem pengendapan. Jadi bakteri yang sudah makan banyak tadi kan kekenyangan Pak ya istilahnya. Kekenyangan, terus lama-lama kekenyangan makin lama makin berat, akhirnya jatuh. Nah, yang jatuh jadi lumpur dan atasnya air yang sudah lumayan bening. Seperti itu, Mbak. Dan suara air deras mengalir. Produk olahan di IPLT Keputih dibagi menjadi dua. Produk pertama yaitu berupa padatan, seperti yang kita lihat ini adalah hasil akhir dari lumpur tinja, yaitu lumpur
yang dapat digunakan sebagai pupuk. Unit ini namanya Sludge Drying Bed atau sering disebut SDB. Fungsinya yaitu sebagai penampungan lumpur sehingga lumpur akan kering. Nah, jika lumpur sudah kering, lumpur ini akan didistribusikan ke taman-taman di Surabaya, ke kantor-kantor. Pokoknya seluruh aset Pemkot yang membutuhkan pupuk boleh minta ke sini dan itu gratis. Mari bersama terapkan ikusku. Jantung kotamu indah dan berseri. Kita pasti bisa wujudkan bersama konservasi. Produk olahan kedua yaitu berupa air ditampung ke dalam sebuah unit yang tidak ada pengolahan, hanya sebagai penampungan yang bernama polishing pond. Nah, di sini air sudah memenuhi baku mutu dan sudah dapat dibuang ke badan air serta digunakan untuk siram-siram. Adapun yang kita lihat di sini warna hijau ini adalah alga karena pengaruh dari cahaya matahari yang langsung masuk. Namun sebenarnya air di polishing pond ini sudah layak untuk dibuang ke badan air, dan kalau untuk di IPLT Pupuk Putih sendiri digunakan sebagai penyiraman dan pengenceran pada proses. Harapan untuk IPLT sendiri sih, saya berharapnya ke depan volume yang sudah tersedia di sini yaitu 400 meter kubik dapat terpenuhi, sehingga dengan demikian proses akan berjalan lebih optimal lagi. Dan untuk masyarakat Surabaya saya berpesan, jangan lupa kalau septic tanknya sudah penuh, jangan lupa dikuras. Wujudkan harapan. Kita pasti bisa wujudkan bersama konservasi air untuk Surabaya. Tetap kawan, jaga air setiap hari. Jangan kau siakan tetesan air itu. Biarkan meresap dalam bioporimu. Bersihkan, hijaukan, indahkan lingkunganmu. Na 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 na. Kawan, jaga air setiap harimu. Jangan kau siakan tetesan air itu. Sekian liputan kami hari ini. Terima kasih. Saya Nisrina Bilkis, runner up 3 Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuknya alam ceriakan harimu.